Hai Virgo, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Makasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini buat 1 minggu ya. Saya upload di hari Minggu, so buat seminggu ke depan gitu ya. Oke, kemarin-kemarin nggak sempet bikin. Jadi bikinnya sekarang sekalian. Oke. Ini kartu-kartunya. Yang pertama, biasa ya saya ambil 7. Ih, banyak pilihan nih awal minggu. Wih, menyenangkan. Yang kedua, The Temperance. Oke. Yang ketiga, oke. Yang keempat, kok tumben ya bagus-bagus ya. Kok tumben ya? Seneng lah ya kalau bagus-bagus. The High Priestess-nya juga tidak baru dibilang udah terbalik aja nih. The Magician-nya. Ya udahlah, gimana dong karena ada the Tower Moment. Nah, tidak bisa dihindari ya my dear Virgo, minggu depan tuh ada the Tower Moment. Dan Ace of Cups-nya juga terbalik. Aduh, mengapa demikian? Oke. Kita bacakan satu, saya bacakan satu persatu ya. Kalau resonate bagus, kalau nggak resonate juga bagus, tergantung dong situasinya. Oh ya, banyak yang bilang situasi keuangan sedang gonjang-ganjing. Iya, bener banget gitu. Tapi banyak yang tidak menyadari tanggung jawabnya ya. Harus ingat tanggung jawabnya Virgo, tanggung jawab masing-masing kehidupan gitu ya. Oke, diawali di minggu depan ada Seven of Cups, ada banyak pilihan. Pilihan-pilihan di kehidupan, baik karir, keuangan, dan bisnis, keluarga, percintaan, dan apapun yang terjadi di hidup kalian. Pilihan-pilihan di awal bulan itu, awal minggu itu, monggo silahkan dipilih yang mana yang terbaik untuk kalian, karena memang ada warningnya di situ. Bisa jadi ada yang memilihnya secara salah. Kok salah? Iya salah. Kalau dipilih yang itu ternyata akhirnya membuat kalian gak nyaman, kan jadinya salah. Ya, tapi tergantung juga sih. Mungkin bukan salah pilih, tapi karena pertimbangannya kurang aja. Apalagi kalau ada drama-drama di sekitar ya. Berhubungan dengan pilihan-pilihan itu bakalan ada drama, memang ada drama-drama yang menyertainya. Ya, saya baru buka tiba-tiba ada the Magician di bawah. Biarin aja, nggak tahu ini siapa yang keluar nanti ya. Resultnya apa ketika di awal minggu ada banyak pilihan dan ada drama? Semoga bukan kalian yang create drama ya. Anyway, ada healing energy, jadi nggak usah khawatir. Walaupun ada drama, bisa dilewati ya, bisa dilewati dan kalian bisa healing dari itu gitu. Mau nanya sesuatu nggak tentang si pilihan-pilihan yang akan datang ke dalam kehidupan kalian di awal minggu depan? Terus ada drama tapi ada healing energy juga. Kalian mau nanyain sesuatu nggak tentang apa gitu? Kalian tanyain, terus saya jawabnya yes or no nih. Udah possibility pilihannya apa, possibility dramanya apa, kayak gitu. Udah tanyain, dah. Saya juga nanya nih dalam hati. Ini jawabannya yes or no nih. Jawabannya yes. Jawabannya yes tapi selesai. Jadi nggak usah dikhawatirin ya kan. Apapun itu jawabannya memang yes tapi itu akan selesai ya Virgo. Kemudian ada the Temperance, ada situasi di mana kalian mempertimbangkan sesuatu, menyetarakan, ya menyeimbangkan, seperti itulah ya. Kemudian ada juga peristiwa di mana kalian ingin melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu tapi masih ada ragu-ragu karena kalian berpikir kayak, ini kalau saya lakukan nanti hasilnya gimana? Biasa Virgo overthinking ya kan.
Kalau saya lakuin nanti hasilnya gimana, kalau saya tidak lakuin juga hasilnya gimana, jadi masih dipertimbangkan. Dan itu ya bagus sih. Virgo kadang-kadang overthinkingnya juga menolong, ya nggak sih? Tapi kalau terlalunya ya agak sulit sih kalau terlalu overthinking juga. Oh iya, ini seven ya, seven of wands-nya terbalik. Soalnya beberapa Virgo belum mengantisipasi hal tersebut akan terjadi gitu. Jadi kayak ya andai tahu bahwa itu akan terjadi, mungkin akan diantisipasi. Jadi belum nggak ada keraguan atau berusaha menyeimbangkan keadaan gitu. Tapi ya karena belum diantisipasi, tiba-tiba terjadi, overthinkingnya yang main di situ. Buat saya nggak masalah ketika kalian overthinking, silahkan dipikirin, tapi nggak usah sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak usah gitu ya. Itu kayaknya saya ngomongin diri saya sendiri deh. Giliran ada permasalahan terus dipikirin segitunya sampai susah makan, sampai susah tidur. Kalau ada Virgo yang kayak gitu, kita samaan. Wah, the lovers dong, choices, pilihan lagi. Oke. Ketika kalian akan dihadapkan pada peristiwa yang mungkin akan membuat kalian mempertimbangkan, jadi kayak udah mau melakukan tapi ntar dulu deh kayak gitu ya, dipertimbangkan. Karena memang ada beberapa yang nggak antisipasi hal itu akan terjadi gitu kan. Di sini ada the lovers, choices. So apapun pilihan kalian itu yang terbaik gitu sih. Apapun pilihan kalian itu yang terbaik. Tentang apa Mbak Lucy? Tentang apa tolong? Coba kalian sendiri yang ngomong tentang apa. Ini kehidupan kalian masing-masing. Orang per orang beda-beda ya kan. Saya juga kalau dikasih tahu kayak gini, apa ya, ntar deh ketika itu terjadi baru oh ini dia gitu. Oke. Kartu yang selanjutnya ini ada Queen of Swords. Jadi setelah kalian udah bisa memutuskan itu, hasilnya ya lumayan sih. Walaupun masih bakalan ada Virgo-Virgo yang bimbang gitu kan. Yang bimbang bisa Virgo, bisa pihak sananya juga yang dealing dengan Virgo. Karena ini kan sebuah relasi ya. Apapun itu kan bentukannya relasi. Relasi pekerjaan, relasi bisnis, relasi percintaan. Loh, ini kan relasi ya kan. So memang bentuknya relasi gitu. Jadi apapun pilihan kalian itu yang terbaik. Oke. Dikasih lagi pilihan. Pilihan juga ketika kalian masih bingung. Pilihan juga ketika kalian bahkan tidak memilih. Bingung ya? Pilihan ketika tidak memilih. Ya, diam aja. Oke. Gak usah khawatir, my dear. Nextnya akan ada keberuntungan, walaupun mungkin masih bikin kalian bingung. Keberuntungan itu datang dari banyaknya pilihan yang beneran datang ke dalam kehidupan kalian dan bisa kalian pilih. Oke, menurut saya ketika ada pilihan yang diberikan oleh semesta itu jauh lebih baik dibandingin kita nggak punya pilihan sama sekali. Jadi mau pilih atau tidak sih sebenarnya tergantung kalian, ya kan? Kalau saya sih mendingan milih gitu. Kalau ada pilihan saya milih. Saya bukan tidak mau berada di tengah-tengah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita main aman terus berada di tengah-tengah itu juga kadang kurang baik ya. Jadi memang harus memilih. Dan ada keberuntungan kok di pilihan tersebut ya. Jadi nggak usah khawatir. Terus kalau dia bilang, tapi Mbak saya takut nanti salah pilih gimana? Ya nggak apa-apa, belajar aja dari situ gitu. Kita kan nggak mungkin selalu benar gitu. Kalau ada pun kesalahan dari pilihan yang kita pilih itu nggak apa-apa, belajar aja dari situ gitu. Jadi suatu hari nanti tahu. Tapi kalau udah setua saya, seuzur saya, yang kayak gitu-gitu kayak udah ngelewat, kayak pas dihadapkan pada sesuatu dan harus memilih terus mikir, dulu kayak saya pilih ini salah nih. Baiklah saya milih yang lainnya kayak gitu ya. Kalau sudah semakan asam garam kehidupan, sudah uzur kayak saya. Oke, kartu di tengah bagus banget. Yin and yang ke semesta, spiritual. Ya, ini kartu di tengah. Di minggu depan spiritualitas cukup tinggi. Karena saya ngelihat di sini semesta memang lagi ngasih pandangan ke Virgo pertengahan minggu depan. Yaitu tadi
kalau dikasih pilihan ya sama semesta, sama sang pencipta melalui semesta, udah pasti ada embel-embelnya tuh di belakang gitu. Makanya saya bilang jangan di tengah-tengah terus gitu. Oh mbak, saya sih abstain, saya di tengah-tengah aja, tidak memihak. Ini bukan masalah tidak memihak, tapi memilih untuk hidupmu, untuk apapun itu. Ini apa nih? Knight of Pentacles ya, oke. Karena dari semesta memang yang datang itu segala sesuatu yang mostly memang berhubungan dengan kehidupan kalian dan cuan ya, dengan karir keuangan dan bisnis, tapi bisa juga tentang percintaan tentu saja. Dan itu semua datang, keberuntungan itu datang, kebaikan itu datang, rezeki juga datang. Nggak semua tentu, nggak semua, soalnya look, ini kartu selanjutnya ya begini, jadi nggak semua ya. Nggak semua. Kalau berharap boleh, berdoa manifestasi monggo silahkan, caranya terserah kalian, oke? Dan ya itu tetap akan datang dalam bentuk apapun ya. Kesehatan, masih dikasih nafas aja itu juga udah sebuah anugerah dong ya kan, itu juga rezeki ya kan. Apa nih ya, jangan 5, untung bukan. Ya tapi tetap aja 7 of Swords, loss. Ya, dari banyaknya kehilangan, tapi kalau saya ngelihatnya kehilangannya tuh udah dari kemarin-kemarin ya. Dari banyaknya kehilangan yang kemarin-kemarin dihadapi oleh Virgo. Nah, nanti di minggu depan ini, terutama di pertengahan, itu akan datang jawaban dari itu gitu. Resultnya dari itu. Dari yang kemarin kenapa hilang, kemarin kenapa nggak datang, kemarin kenapa nggak bisa, kemarin kenapa gitu ya, loss, kehilangan ya. Tapi bukan berarti berarti minggu depan ada kehilangan lagi, enggak. Kalau saya ngelihatnya di sini yang kehilangannya tuh udah dari kemarin gitu. Yang Virgo bilang iya mbak ribet nih, riweh hidup bla bla bla, yang nyusahin gitu ya, udah sama masih begini kok, masih begini. Apapun manifestasi kalian bukan berarti tidak terjadi gitu. Belum aja masih ada yang harus dilakukan dulu sama Virgonya ya. Dan ya yang datang itu justru hal baik, menggantikan yang hilang sih kalau saya lihatnya. Menggantikan yang hilang. Waduh, kartunya bintang, the star-nya terbalik. Memang ya, orang the magician-nya aja terbalik. Jadi memang sepertinya terlihat tidak ada harapan. Wah, nggak enak lagi dong mbak minggu depan. Bukan, saya bilang ketika kemarin-kemarin kalian itu terhilang, sedih, kayak nggak ada harapan, emang masih kebawa sampai minggu depan. Tapi ada keberuntungan di situ dan ada pilihan. Nah ini dia masalahnya, kadang-kadang Virgonya nggak mau milih loh. Boredom ya, 4 of Cups. Jadinya kalau tidak memilih apa ya, tidak terjadi apa-apa, tidak ada harapan. Dari tadi saya udah ngomong kan, ini dikasih pilihan, tapi ada beberapa Virgo yang memilih untuk abstain di tengah-tengah, nggak memilih gitu. Apa saya sebagai Virgo juga sering kali kayak gitu? Iya, saya ngaku nih. Iya, kadang-kadang saya juga merasa enakan di tengah ya. Saya tidak memihak, tapi ini bukan masalah memihak, tapi memilih yang terbaik untuk hidup kita sendiri deh, masing-masing ya, individually gitu. Ya, untuk bacaan yang kali ini ketika dikasih tahu ada 2 kartu yang bilang tentang pilihan, please Virgo memilih. Ada yang nanya spesifik dong mbak, memilih apa? Jangan spesifik, ini general reading, nggak bisa spesifik. Tapi saya tahu kemarin-kemarin ada yang ada yang kehilangan ya, ada yang hilang, apapun itu, mau tentang karir keuangan dan bisnis maupun percintaan atau keluarga, ada yang hilang di situ ya kan. Dan kalian ingin menggantikannya, makanya milih di minggu ini, dikasih pilihan. Dan juga dikasih the Tower moment. Jadi akan ada perubahan besar-besaran di dalam hidupnya Virgo minggu depan. Bikin sedih, iya. Loh, kartu yang menyertainya atau kartu terakhirnya seperti ini. Iya. Yang namanya perubahan kadang nggak enak. Tapi kalau itu untuk kebaikan gimana dong? Kalau itu untuk kebaikan nggak apa-apa ya Virgo ya.
Oke, tuh kan. Berhubungan dengan pertumbuhan atau growth secara spiritual untuk Virgo. Perubahan tersebut sebagai permulaan, ya, permulaan. Walaupun ini di akhir minggu, tapi permulaan untuk minggu berikutnya tentu saja. Dari pertumbuhan kalian secara pribadi dan spiritual. High Priestess lagi kan, wisdom, kebijaksanaan. Look, perubahannya yang akan terjadi ya, berhubungan dengan spiritualitas dan juga kebijaksanaan. Jadi perubahan ini sangat dibutuhkan minggu depan. Nggak enak, ya saya tahu nggak enak. Bakalan ngerasa kayak, aduh mbak, saya maunya dapat bukan kehilangan. Saya maunya dapat bukan perasaan perubahan, bukan ya perasaan yang nggak karuan dan perubahan. Gimana dong kalau memang hal tersebut hanya bisa kalian dapatkan melalui perubahan. Misalnya kemarin ada yang bilang, iya mbak, keuangan masih berantakan. Oke. Terus ketika minggu depan dikasih pilihan dan kalian harus milih supaya itu berganti tuh tadi yang nggak enak, yang nggak nyaman tentang keuangan itu ada hasilnya, ada yang juga kayak bukan hanya hasil tapi kayak ada sesuatu gitu yang bisa dipilih, and then kemudian membuat hidup kalian atau keuangan kalian misalnya membaik, tapi harus dipilih. Tapi di sini memang kelihatan ada yang masih bimbang. Aduh Mbak Lucy, saya nggak bisa milih soalnya saya overthinking, soalnya kalau saya milih nanti takutnya salah. Nah itu ada keraguan di situ gitu. Padahal dari tadi bolak-balik disuruh milih gitu. Dan memang sampai akhir minggu, ketika perubahan besar itu terjadi, mau kalian milih atau enggak, mau atau tidak mau, ya ready or not ready, siap atau tidak siap, ya memang nggak enak jadinya gitu. Oh berarti keuangan saya tidak jadi membaik. Bukan itu sayang, bukan itu. Ini bicara tentang perubahan yang akan membuat kepribadian Virgo dan juga spiritualitas Virgo meningkat, ya, growth meningkat. Perubahan yang akan membuat Virgo menjadi lebih bijaksana. Tapi memang ujung-ujungnya ada yang kurang nyaman, ada yang kurang enak, yang ditunggu nggak datang. Ya kalau kayak gitu bukan itu mbak yang saya tunggu. Misalnya kayak gitu. Kan kadang-kadang gini, kita minta sesuatu, tapi yang datang yang lain. Kita minta A, yang datang yang B. Nah kayak gitu tuh modelannya. Jadi kayak dirubah, benar-benar kayak dibalikan 180 derajat. Ketika kita udah berharap nih, oh ini nih, yang ini nih pasti nanti hasilnya besar nih. Udah nih. Tiba-tiba yang datang bukan yang itu. Tiba-tiba terjadi perubahan, tiba-tiba. Nggak tiba-tiba banget sih, karena dari depan udah kelihatan kan, kalian dikasih pilihan, disuruh milih, disuruh mempertimbangkan. Ujung-ujungnya apa nih? Practically, iya udah nggak usah ngawang-ngawang, yang praktis-praktis aja. Kalau memang dari semesta menginginkan perubahan itu terjadi di minggu depan untuk Virgo, sok wae terjadilah. Kalau saya maunya gitu, nggak bisa nolak soalnya. Ya tapi kan kita punya free will Mbak Lucy, kan dikasih otak, dikasih hati, dikasih pilihan, bener. Tapi ketika kita memilih and then itu ternyata tidak sesuai, ya gimana dong? Ya get real aja. Nih practically itu bilangnya ya udah get real aja. Makanya terus kalau kalian bilang, aduh gimana dong Mbak Lucy supaya saya memilihnya ternyata benar gitu, gimana dong Mbak Lucy supaya itu yang susah saya omongin di sini, karena ini lagi-lagi secara general ya. Kalau personal reading saya bisa bilang, oh yang ini begini, yang itu begini gitu sih. Cuma kan tidak perlu juga personal reading kalau nggak perlu, ya kan. Bahkan kalau mau ke tempat lain, personal readingnya juga nggak masalah buat saya. Oh my god, bunyinya kenceng. Oke, my dear Virgo, coba tanyakan sesuatu tentang karir, keuangan, dan bisnis, sesuatu tentang percintaan di minggu depan. Saya akan jawab dengan yes or no. Untuk karir, keuangan, dan bisnis, the devil.
saya masih tetap bilang yes. The Devil itu tentang black and white, tentang hitam dan putih. Jadi saya masih tetap bilang yes untuk karir keuangan dan bisnis. Yang penting pilihannya tepat aja gitu. Dan perubahannya bisa kalian hadapi. Ya, namanya Virgo itu pintar beradaptasi kok, saya yakin itu. Dan untuk percintaan jawabannya juga yes, karena ini di Justice nih dua-duanya bagus sih. Oke. Dan pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk minggu depan, Virgo. Take charge and action. Iya kan? Iya kan? Kan dari tadi saya udah ngomong, ini tergantung kalian. Take charge and action. Kalian yang memutuskan, kalian yang take action, kalian yang melakukannya. Yang melakukannya apa yang praktis-praktis saja. Gak usah ngawang-ngawang, gitu loh. Oke. So ya, minggu depan akan banyak hal yang lumayan kalian harus mikir untuk memilih ya. Ada drama juga ada di situ ya. Tapi yang jelas pilihan-pilihan itu akan diberikan kepada Virgo minggu depan. Silakan dipilih. Kalau saya sarankan pilih, jangan abstain, jangan di tengah-tengah, tapi pilih yang terbaik untuk kalian. Gitu. Gimana caranya menentukan pilihan itu yang terbaik untuk kalian? Kalian bisa bicara dengan diri sendiri ya, ngomongin ini gimana, melihat dari peristiwa yang pernah terjadi itu juga bisa jadi pertimbangan. Atau kalian pergi sholat, pergi sembahyang ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut saya itu yang terbaik. Oke, my dear Virgo, sekian bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel in love and bye-bye.